Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ika Lestari. Bagaimana kabar sahabat YouTube semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manusia dan masyarakat. Jadi manusia ya, menurut Aristoteles merupakan makhluk zoopolitikon, di mana manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya tentu ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Kenapa kita sebagai makhluk zoopolitikon itu ingin selalu berkumpul dengan manusia lainnya? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena sulit kiranya kalau kita sebagai makhluk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, baik itu kebutuhan primer seperti makanan, apakah kemudian kita akan menanam padi sendiri, menanam sayur sendiri, mencari ikan sendiri, itu rasanya sulit, sehingga kemudian kita sebagai zoopolitikon akan membutuhkan manusia lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia akan selalu berkumpul ya dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut. Nah, berdasarkan teori kebutuhan hidup manusia, ini Abraham Maslow sudah memberikan klasifikasi secara stratified atau memberikan tingkatan-tingkatan kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan dasar sampai dengan kebutuhan tertinggi kehidupan manusia itu. Nah, apa saja stratifikasi kebutuhan hidup manusia menurut Abraham Maslow ini? Pertama, tentu saja adalah kebutuhan fisiologi, di mana kita sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan makanan, ya, kemudian membutuhkan pakaian, ya. Ada yang kemudian kita kenal dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan primer, kebutuhan fisik kita, ya, kita butuh makan, ya, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, ya, kita butuh tempat tinggal, sehingga kemudian ini dikategorikan sebagai kebutuhan fisiologi. Nah, apabila kebutuhan fisiologi ini sudah terpenuhi, maka kemudian naik ke tingkat selanjutnya, ya, naik ke tingkat selanjutnya tentu adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini kemudian muncullah kita membangun rumah, ya, membangun rumah untuk aman dari, misalnya kalau dulu ya, kalau masyarakat di hutan itu dia membangun rumah tentu aman dari binatang buas. Kalau sekarang kita butuh rumah itu adalah aman dari ya cuaca, kemudian lingkungan gitu ya, panas, hujan begitu. Nah, ini kemudian rasa aman dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Serangan dari baik dari hewan, serangan dari makhluk-makhluk yang katakanlah nih yang berniat tidak baik ya kepada kita. Kemudian kebutuhan akan rasa aman ini juga misalnya penggunaan untuk di jalan raya, misalnya penggunaan helm ya. Nah, ini adalah juga termasuk kebutuhan akan rasa aman berkendaraan begitu ya. Nah, kemudian naik ke level selanjutnya. Ketingkatan kebutuhan manusia selanjutnya adalah kebutuhan sosial kemasyarakatan. Nah, kebutuhan sosial kemasyarakatan ini manusia itu kemudian akan berkumpul dengan manusia lainnya, kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, misalnya seperti kegiatan Karang Taruna, ya, kemudian kegiatan-kegiatan
itu perkumpulan-perkumpulan olahraga, perkumpulan seni gitu loh. Ini dibutuhkan untuk menyalurkan kemampuan begitu ya, kemampuan diri ataupun kebutuhan sosial kemasyarakatan untuk membantu sesama begitu ya. Nah, kemudian mengasah keterampilan misalnya begitu ya. Nah, kemudian ketika kebutuhan sosial kemasyarakatan sudah terpenuhi, maka kemudian ke tingkat selanjutnya adalah kebutuhan akan harga diri atau yang kita kenal dengan prestis. Nah, ini juga memang menjadi kebutuhan manusia. Misalnya kenapa seseorang melanjutkan ke pendidikan tinggi misalnya begitu ya. Nah, itu tidak jarang alasannya adalah untuk prestis, harga diri. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kemudian stratifikasi sosialnya, lapisan sosialnya dalam masyarakat itu akan semakin tinggi. Maka juga di sini akan meningkatkan prestis bagi seseorang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, tingkat selanjutnya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kalau seandainya sebagai mahasiswa sudah selesai kuliah begitu ya, kemudian akan berpikir bagaimana mengaktualisasikan kemampuannya. Misalnya seorang ahli hukum, tentu dia akan ingin menjadi, baik dia sebagai praktisi ya, sebagai hakim, sebagai pengacara, jaksa begitu ya, dan beberapa legal officer lainnya ya, atau sebagai akademisi ya, seperti saya ini ya, sebagai seorang dosen begitu misalnya. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan akan aktualisasi diri ya. Nah, ini menurut Abraham Maslow ini adalah kebutuhan paling tinggi dari stratifikasi kebutuhan manusia. Nah, kalau boleh saya menambahkan, tentu yang terakhir adalah kebutuhan rohaniyah ya, kebutuhan rohaniyah. Setelah semua kebutuhan lainnya itu terpenuhi, maka kemudian secara rohani kemudian biasanya manusia itu akan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan begitu ya, melakukan ibadah gitu ya, misalnya berangkat ke tanah suci, kemudian berbagai aktivitas rohaniyah lainnya yang kemudian ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta begitu. Nah, tapi menurut Abraham Maslow tadi, ingat stratifikasi kebutuhan manusia yang dibagi oleh Abraham Maslow itu adalah kebutuhan akan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial kemasyarakatan yang ketiga, yang keempat kebutuhan harga diri atau prestis, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan apa yang sudah diperoleh selama ini misalnya begitu ya. Kemudian kalau kita lihat masyarakat ini menurut ilmu pengetahuan, yaitu juga memiliki dasar pembentukan ya. Ada masyarakat, kalau menurut dasar pembentukannya itu ada yang disebut dengan masyarakat teratur ya, masyarakat tidak teratur begitu ya, atau masyarakat yang terjadi dengan sendirinya gitu. Nah, kemudian bentuk masyarakat lainnya adalah berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya. Nah, ini ada masyarakat paguyuban, masyarakat patembayan ya. Kemudian masyarakat juga berdasarkan peri kehidupan atau kebudayaan. Ini ada disebut dengan masyarakat modern ya. Kemudian masyarakat desa dan kota misalnya ya, masyarakat genealogis, masyarakat teritorial ya. Nah, atau masyarakat teritorial genealogis. Nah, kemudian masyarakat juga dibagi menjadi masyarakat inti, masyarakat luas, suku bangsa, kemudian bangsa. Nah, ini mungkin tidak asing bagi kita semua mengenai pembagian masyarakat ini. Seperti yang dijelaskan tadi ya, kenapa kemudian apa yang menjadi faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat ini ya. Pertama adalah tentu saja untuk memenuhi kebutuhan, tadi saya bilang kepentingan, kebutuhan ekonomis, kemudian juga untuk membela diri atau
membela diri, rasa aman, menciptakan rasa aman, dan juga faktor pendorong hidup masyarakat lainnya adalah untuk mengadakan atau untuk menghasilkan atau melahirkan keturunan-keturunan, sehingga masyarakat itu hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ada penerusnya begitu ya. Nah, mungkin untuk materi tentang manusia dan masyarakat ini saya selesaikan sampai di sini ya. Mungkin nanti ada tanya jawab, kita lanjutkan di ruangan kelas. Terima kasih atas perhatiannya sahabat YouTube semua. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa subscribe ya, supaya nanti video ini nanti kita semakin kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.